Oke ya, jadi ini sebelumnya kalian sudah saya berikan link materinya, kemudian tadi malam juga saya upload dalam bentuk PDF, supaya nanti mungkin bisa lebih memudahkan daripada harus buka melalui link, nanti mungkin bisa tinggal saling share, atau bagaimana bisa langsung dibuka di handphone. Bab 2 ini berbicara tentang jurnal, ya, bagaimana dari suatu transaksi itu kita catat ke dalam suatu jurnal, kemudian dari jurnal itu kita posting ke buku besar, kemudian dari buku besar itu kita buatkan neraca saldo, sampai nanti akhirnya kita membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, apa yang diharapkan dapat tercapai pada pembelajaran kali ini, kira-kira ada 7 tujuannya, ada 7 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, supaya kalian bisa tahu apa itu akun dan bagaimana akun dapat membantu proses pencatatan, khususnya penjurnalan. Lalu kemudian kalian jadi tahu mengenai debit dan kredit, ya, di mana posisi debit, di mana posisi kredit, kapan suatu akun posisinya di debit, kapan di kredit. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam proses pencatatan, sampai nanti seperti yang tadi saya ucapkan, nanti akan ada jurnal, lalu dari jurnal kita buat buku besar, dari buku besar kita nanti bisa menyiapkan yang namanya neraca saldo. Jadi kalau yang minggu lalu kalian kerjakan itu terbatas pada hanya sampai pada jurnal, ya. Nanti ini untuk minggu ini nanti tugasnya itu adalah lanjutannya jurnal, yaitu kita posting ke buku besar, kemudian setelah posting disiapkan neraca saldonya. Oke, ini proses pencatatannya, kira-kira bab 2 ini isinya seperti ini. Nah, bab 2 ini biasanya idealnya saya berikan selama 2 sampai 3 minggu, tujuannya supaya kalian bisa latihan juga untuk banyak-banyak mengerjakan soal, ya, karena kalau di akuntansi kita harus banyak kerjakan soal supaya bisa terbiasa dengan istilah-istilah, dengan aturan debit kredit, dengan format laporan keuangan dan lain sebagainya. Oke, mulai dari akun, ya, seperti yang tadi sudah dilihat di awal, akun itu adalah catatan akuntansi individual yang berisi penambahan dan pengurangan ketiga elemen utama dalam akuntansi, yaitu aset, liabilitas, atau ekuitas. Kemudian untuk pencatatan akun ini selalu ada di posisi debit dan di posisi kredit. Posisi debit itu di sebelah kiri, posisi kredit di sebelah kanan. Ya, jadi dapat diilustrasikan ke dalam bentuk seperti ini, ya. Ini biasanya kita sebut bentuk akun T, ya, yang mana hanya ada 2 kolom. Jadi di sini judul akun misalnya apa, Bu? Misalnya kas, di sini kita taruh kas. Di sini angka-angka yang menyebabkan bertambahnya kas diletakkan di debit. Di sini angka-angka yang menyebabkan berkurangnya kas diletakkan di kredit, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pencatatan, sistemnya itu selalu berpasangan. Jadi dia tidak pernah jomblo, tidak pernah single. Jadi selalu minimal ada 2. Selalu minimal ada 2. Kalau yang di persamaan akuntansi kemarin, pokoknya dia harus selalu balance, seimbang. Mau dia di sisi kiri dua-duanya, atau satu di sisi kiri, satu di sisi kanan, ya. Yang penting nilainya sama. Kalau makanya pakai tanda sama dengan. Yang penting nilainya sama. Nah, untuk peraturan jurnal itu dia sistemnya debit dan kredit, selalu berpasangan. Artinya selalu harus ada akun yang dicatat di sisi kiri, yaitu di sisi debit, dan selalu harus ada akun yang dicatat di sisi kanan. Dan jumlahnya pun harus balance. Jadi ini tingkatannya lebih, kalau kemarin yang penting balance, kalau ini selain balance dia harus berpasangan, harus ada di kiri dan harus ada di kanan. Gitu ya. Jadi ini ringkasannya, setiap transaksi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Kemudian pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Jadi harus selalu ada debit dan kredit, minimal satu. Kemudian jumlah yang ada di debit harus sama dengan yang di kredit. Misalnya jumlah debit melebihi jumlah kredit, maka akun tersebut akan dikatakan atau disebut bersaldo debit. Contohnya ada satu transaksi, dia diletakkan di debit, transaksi pertamanya, transaksi keduanya di kredit, transaksi ketiganya di debit lagi. Jadi caranya adalah totalkan yang ada di kolom debit, 18.000 dikurangi dengan yang ada di kolom kredit.
Yang mana yang lebih besar, yang mana yang sebagai pengurang. Yang sebagai pengurang kan adalah yang di debit. Otomatis ketika kita mengurangkan, sisanya yang 15.000 itu harus masuk di kolom debit, seperti itu. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya lebih banyak saldonya di kredit, maka dia akan dikatakan bersaldo kredit. Nah, di sini nanti kita akan belajar yang namanya debit kredit. Kapan suatu akun saldonya di debit, kapan suatu akun saldonya di kredit. Atau kapan suatu transaksi dicatat pada kolom debit, dan kapan dia dicatat pada kolom kredit. Oke? Nah, itu yang akan kita kenal dengan istilah saldo normal. Itu yang akan kita kenal dengan istilah saldo normal. Saldo normal adalah pada sisi mana suatu akun itu kita mencatat penambahan pada akun tersebut. Oke? Mencatat penambahan pada akun tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini saya mau ajarkan ke kalian cara ringkasnya. Jadi kalau minggu lalu kalian ketahui bahwa terdapat 5 unsur utama atau komponen utama yang ada dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, minggu lalu 6 deng, aset, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas, kemudian ekuitas punya anak-anak yang namanya dividen, pendapatan, dan beban. Oke, saya ulangi ya. Jadi ada aset, liabilitas, ekuitas. Ekuitas punya bagian namanya pendapatan atau investasi, penambahan investasi. Kemudian ada dividen, pengeluaran pembayaran dividen, dan ada yang namanya beban. Ya, tapi untuk mempersingkat saya mau pakai 5 saja dulu. Jadi pakai 5 jarimu. Jadi ada aset, liability, equity, pendapatan atau revenue, dan beban atau expenses. Ya, jadi yang pertama aset. Aset ini saldo normalnya adalah di debit. Aset saldo normalnya adalah di debit. Nanti kita lihat bagaimana itu penggunaan saldo normal. Sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan saldo normalnya adalah di kredit. Liabilitas, ekuitas, dan pendapatan saldo normalnya adalah di kredit. Yang terakhir, beban saldo normalnya di debit. Jadi, menggunakan 5 jari Anda cukup menghafal susunannya. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas punya anak-anak utama. Maaf, koneksi saya kurang stabil. Ekuitas punya anak-anak utama, yaitu pendapatan dan beban. Oke, nah aset ini saldo normalnya sama dengan beban, yaitu di debit. Jadi 2 di ujung kiri dan kanan, saldo normalnya sama-sama di debit. Sedangkan 3 yang di tengah, 3 akun atau 3 komponen utama yang di tengah itu saldo normalnya di kredit. Oke, seperti itu ya. Jadi cara menghafalnya supaya mudah seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan aset bersaldo normal kredit? Oke, ini dia jelaskan di sini bahwa debit ke akun aset tertentu seharusnya melebihi kredit ke akun aset tersebut. Saya next supaya lebih mudah memahami. Jadi, kalau dia bertambah, jadi ini langsung di sini saja. Jadi, saldo normal aset adalah di debit. Begitupun saldo normal beban. Nah, artinya apa? Artinya jika ada penambahan aset atau penambahan beban, maka nilai dari penambahan atau nilai dari transaksi itu harus dicatat pada sisi debit atau pada sisi kiri. Contoh penambahan aset misalnya apa, Bu? Transaksi apa? Misalnya kalian menjual barang atau kalian menjual jasa. Otomatis kalian akan mendapat secara tunai, otomatis kalian akan mendapatkan penambahan kas, di debit kas, kemudian di kreditnya misalnya nanti adalah pendapatan. Seperti itu. Contoh penambahan beban, misalnya kalian membayarkan beban listrik bulan September misalnya, senilai bla bla bla, artinya ada penambahan beban listrik, artinya beban listrik ditaruh di
debit. Oke? Nah, kapan dia ditaruh di kredit? Sebaliknya, jika terjadi pengurangan. Contoh tadi pengurangan kas. Beban di kredit jarang sih, jarang terjadi, tetapi bisa juga terjadi, namun sangat jarang. Lebih kepada pencatatan beban itu penambahan beban. Oke, sebaliknya yang dikredit adalah liabilitas. Kalau ada penambahan liability atau utang, utang itu bisa disebut account payable, ya, bisa wesel bayar. Kemarin ada yang tanya saya ya. Kemudian ada beberapa jenis utang, ada bank payable, ya, ada utang bank, ada utang lain-lain gitu ya. Nah, kalau ada penambahan utang, maka saldonya dicatat atau transaksi tersebut nilainya dicatat di kredit. Begitupun kalau ada penambahan modal, ya, dia dicatat di ini salah warnanya ini. Harusnya ini biru, ini merah ya, tapi enggak apa-apa. Pokoknya ini kan meningkat. Jadi kalau ada penambahan, maka di sini dia ditaruh di kredit. Oke. Nah, kapan ada penambahan utang? Misalnya kita beli barang. Misalnya kayak kemarin ada contoh soal kita membeli perlengkapan atau peralatan secara kredit. Otomatis pada saat itu perlengkapan kita bertambah, perlengkapan itu kelompoknya aset, ya, perlengkapan bertambah di debit, dan yang dikredit adalah utang usaha. Ih, kok dikredit, bukan utangnya nambah, kenapa nggak di debit? Iya, karena saldo normal utang adalah kredit, sehingga ketika utang bertambah, dia diletakkan di kredit. Kemudian kita berbicara soal ekuitas. Ekuitas tadi punya anak. Kapan ekuitas itu bertambah? Kapan modal kita bertambah? Ketika ada penambahan investasi, ya. Jadi kalau misalnya ada orang menanamkan modal, ya, seperti transaksi-transaksi yang pertama, selalu itu di tanggal 1 ada transaksi si A dan teman-temannya dan rekan menanamkan modal sebesar sekian gitu ya. Maka kas bertambah, kasnya perusahaan bertambah dan modal perusahaan bertambah karena adanya penambahan ekuitas atau investasi dari si pemegang atau pemilik perusahaan. Ya. Nah, apalagi yang bisa menyebabkan ekuitas bertambah? Otomatis kalau kita memberikan jasa kita, otomatis ada pendapatan. Pemberian jasa itu akan meningkatkan pendapatan. Gunakan logika Anda. Ketika pendapatan meningkat, otomatis modal kita juga akan semakin bertambah. Jadi pendapatan ini anak kandungnya ekuitas, ya, karena dia selalu searah, ya. Sedangkan beban yang tadi itu anak tirinya ekuitas, karena dia selalu tidak searah dengan ekuitas, lawannya ekuitas, gitu ya. Sedangkan mungkin ada yang bertanya, kalau dividen Bu, bagaimana itu? Nah, dividen itu kita catat dividen ketika perusahaan membagikan sebagian labanya atau profitnya atau keuntungannya kepada pemegang saham perusahaan. Oke? Nah, sehingga kamu gunakan logika. Misalnya kita perusahaan punya laba 1 juta. Harusnya laba itu kan laba yang 1 juta itu harusnya menambah ekuitas, betul ya? Saldo laba itu harusnya menambah ekuitas. Namun karena dari 500.000 dari 1 juta tersebut mau dibagi sebagai dividen, maka otomatis yang 1 juta itu berkurang. Artinya di sini bahwa ketika terjadi pembayaran dividen, maka berarti saldonya adalah saldo normal yang berlawanan dengan saldo normalnya ekuitas, which is dia akan diletakkan di debit. Jadi dividen itu saudaraan sama beban. Jadi dia anak kandungnya ekuitas. Itu ya. Oke, seperti ini. Ini nanti dicek kembali. Kemudian, oke, ini mungkin kalian sudah baca, tapi ini hanya contoh-contoh saja, contoh kasus ya. Misalnya ada seorang perempuan namanya Kate, dia mau bikin perusahaan seperti salon begitu ya, namanya Hair Iris Company. Di mana untuk mengoperasikan salonnya ini dia sewa tempat di pusat perbelanjaan. Nah, temannya Kate ini bilang bahwa sebaiknya supaya transaksi bisnisnya berjalan dengan baik, teratur pencatatannya, lebih baik bikin sistem pencatatan menggunakan jurnal, kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita baru memulai usaha seperti ini, kira-kira akun-akun apa yang dibutuhkan atau yang akan dicatat pada laporan posisi keuangan? Misalnya apa? Misalnya ada yang sudah baca ini? Ada yang bisa jawab? Misalnya apa?
Akun apa misalnya? Kalau kita baru buka usaha, Modal. akun modal. Jadi dia di posisi debit, dia suruh tentukan saldo normalnya, Dek. Posisi debit atau kredit? Dia di posisi debit atau kredit tadi, modal atau ekuitas? Posisi siapa tadi yang bicara? Kredit. Kredit. Posisinya di kredit. Lady ya yang bicara ya? Iya, Bu. Ya, oke, thank you Lady ya. Jadi posisinya di kredit. Apalagi selain modal? Apalagi selain ekuitas? Kas. Kas, kita butuh Kas. kas ya. Jadi supaya modal bertambah otomatis harus memasukkan kas. Saldo normalnya kas di mana? Debit atau kredit? Debit. Di debit. Oke. Ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi ada 3 kelompok utama kan, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ketika kita baru memulai, biasanya kita butuh kas, ya kan, saldo normalnya ada di debit. Kemudian kita butuh, misalnya ini usaha salon, jadi otomatis dia butuh perlengkapan-perlengkapan salon, misalnya sisir, jangan sisir deh, sampo misalnya, conditioner gitu ya. Nah, perlengkapan saldo normalnya di debit. Nah, mungkin dia tidak mampu membiayai ini semua, atau misalnya dia mau beli peralatan, misalnya kursi untuk mencuci rambut itu kan cukup mahal, atau misalnya mau beli hair dryer yang bagus itu juga mahal. Uang kas dia tidak cukup, modal dia nggak cukup, otomatis dia harus melakukan pinjaman, bikin utang gitu ya. Nah, sehingga dia juga pastinya nanti akan ada utang usaha atau mungkin menggunakan wesel bayar. Oke, terima kasih Lady. Nah, tahapan proses pencatatan seperti apa? Ini kemarin minggu lalu saya sudah sempat singgung ya. Yang pertama, kalau ada transaksi, kita analisa transaksi itu. Kemudian, apakah transaksi itu memberikan pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan? Jika memberikan pengaruh, maka transaksi itu dicatat ke dalam jurnal. Kemudian dari jurnal ini nantinya akan kita posting ke satu buku atau satu pencatatan yang namanya buku besar. Buku besar itu isinya adalah kumpulan semua akun. Ya, jadi rincian per akun-akun yang ada. Rincian maksudnya Bu, maksudnya kas itu dirincikan sendiri. Tanggal sekian ada penerimaan kas, tanggal sekian pengeluaran kas. Jadi dikelompokkan sendiri. Uh, Liabilitas misalnya utang usaha ada pencatatannya atau rinciannya sendiri. Jadi tanggal sekian kita melakukan pinjaman sehingga ada penambahan utang di kredit. Kemudian tanggal sekian kita bayar sebagian dari pinjaman kita. Itu namanya buku besar. Buku besar ada ini ya, jadi buat apa dibuat buku besar? Kadang ada perusahaan yang malas deh buat lagi buku besar. Ternyata buku besar itu dibutuhkan untuk mengungkapkan dampak transaksi lengkap dalam satu tempat, gitu ya. Jadi tanggal sekian kita bisa tahu itu memberikan pengaruh di mana-mana saja. Lalu bisa ada pencatatan secara kronologis. Jadi setiap yang seperti tadi saya bilang secara berurutan. Lalu untuk membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal dapat dengan mudah dibandingkan. Oke, ini contoh penjurnalan ya. Jadi kalian pun sudah mengerjakan soal, nanti sebentar saya bahas untuk penjelasan soalnya. Oke, di tanggal 1 September para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Kemudian SoftByte membeli peralatan komputer secara tunai senilai 7.000 dolar. Nah, dilihat dari transaksi dari kalimat ini, dari peristiwa ini, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa ini mengandung dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah ketika pemegang saham menginvestasikan uang tunainya sehingga menambah modal perusahaan. Oke. Kemudian transaksi yang kedua adalah ketika bukan lagi pemegang saham, melainkan ketika perusahaan melakukan pembelian peralatan. Dalam hal ini peralatannya adalah komputer. Komputer itu kita kelompokkan sebagai apa? Aset, liabilitas, atau ekuitas? Aset. Aset, sebagai aset. Nah, oke, terima kasih ya. Jadi otomatis akan ada penambahan aset berupa peralatan atau mungkin ada perusahaan yang mau langsung tulis nama asetnya yaitu komputer, tergantung perusahaannya. Sehingga jurnal yang pertama ya karena tadi ada dua transaksi, jurnal yang pertama adalah perusahaan memperoleh kas ya
Karena kas itu ini salah ya, 15.000 harusnya naik ke sini, ini harusnya naik ke sini, sejajar dengan modal saham. Jadi ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Nggak apa-apa saya coret-coret. Gitu ya. Jadi kas 15.000 di debit karena ada penambahan kas perusahaan dari saham yang dimasukkan oleh pemegang saham, lalu modal saham juga bertambah sehingga diletakkan di kredit. Kemudian transaksi yang kedua tadi, karena perusahaan melakukan pembelian peralatan, otomatis ketika kita membeli sesuatu, kita akan menambah harta kita atau aset kita. Ketika kita beli baju, baju kita yang di lemari bertambah. Tetapi jangan lupa bahwa selalu ada konsekuensi lainnya. Konsekuensi lainnya adalah kita beli baju, artinya kita mengeluarkan uang atau kita gesek kartu kredit alias ngutang. Nah, untuk transaksi ini perusahaan tidak ngutang, melainkan ada keterangan bahwa dibayar secara tunai. Gitu. Jadi otomatis kas akan berkurang. Di sini kalian sudah bisa melihat yang disebut dengan saldo normal tadi, bahwa ketika kas bertambah, kas ini merupakan bagian dari aset. Ketika dia bertambah, kas akan diletakkan di debit. Ketika kas digunakan, ya misalnya dipakai untuk membayar pembelian peralatan ini misalnya, maka kas itu akan diletakkan di kredit. Seperti itu. Oke. Kita lihat lagi jurnal lainnya. Ini contoh-contoh sederhana saja ya. Dia bilang jurnal sederhana dan majemuk. Kenapa majemuk? Karena tadi dalam satu peristiwa ada terdapat 2 transaksi atau mungkin 3 transaksi di dalamnya di tanggal yang sama. 1 Juli, ini perusahaan yang berbeda ya. Sai Company membeli truk pengangkutan seharga $420.000. Oke, ingat harga truknya adalah $420.000. Perusahaan membayar tunai $240.000. Saya garis bawahi kata tunai. Sekarang 240.000 sekarang dan setuju untuk membayar sisanya sebesar 180.000 kemudian. Oke, kira-kira dari transaksi ini apa yang diperoleh perusahaan? Apa yang diperoleh oleh Sai Company? Apa yang diperoleh dari Sai Company? Ada yang tahu? Perlengkap peralatan bertambah, terus Peralatan. Oke, cukup. uang kas berkurang. Ya, terima kasih Lady. Cukup sampai di situ. Jadi yang diperoleh oleh Sai Company adalah aset berupa truk. Gitu ya, aset berupa truk. Dia nambah aset. Kalau bertambah otomatis akan tadi Lady Trivena pakai kata peralatan. Boleh di sini boleh isi truk Bu, boleh. Tergantung lah, kalau sudah ditetapkan ya ikuti yang sudah ditetapkan. Kalau enggak lalu kalian mau kelompokkan sendiri pakai akun sendiri yaitu truk, silahkan. Atau kendaraan misalnya. Jadi nanti kalau ada beli mobil, beli sepeda motor, semua masuk di akun kendaraan. Tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, di sini dia kelompokkan bahwa ada penambahan peralatan sebesar 420.000. Oleh karena itu diletakkan di debit. Kita kembali. Namun, untuk bisa memperoleh truk atau peralatan seharga 420.000 ini, perusahaan pertama-tama hanya mengeluarkan uang sebesar 240.000. Mengeluarkan uang itu selalu identik dengan berkurangnya kas. Oke, sehingga kas dikredit 240.000. Lalu kemudian, Bu, belum seimbang, di debit 420, di kredit 240. Ibu salah tulis nilai ya, salah tulis angka ya, cek kembali. Tidak salah tulis angka. Memang dia baru bayar 240. Ternyata masih ada sisanya sebesar 180.000 ini diakui sebagai utang usaha karena dia janji untuk membayar kemudian. Janji untuk membayar kemudian ini akan menambah nilai utang usahanya si Sai Company. Oke, ini contoh-contoh anak-anaknya aset, anak-anaknya liabilitas, anak-anaknya ekuitas. Oke, jadi nanti dipelajari pelan-pelan. Ini semuanya akan kalian temui ketika kalian banyak kerja soal. Jadi tiap soal biasa beda-beda apa isi-isi akunnya. Tapi yang selalu muncul itu kan pasti kas, perlengkapan gitu ya. Oke. Kemudian ini bentuk standar akun atau bentuk standar buku besar. Ini bisa dikatakan juga buku besar. Oke, ini bentuknya disebut 3 kolom.
Kenapa 3 kolom? Karena akun di sininya ada 3 ya, 1, 2, 3, 3 kolom. Oke, di sini nanti kita lihat, di atas itu adalah nama akun. Sorry, saya kembali dulu ke sini. Ini adalah namanya. Ini nama, misalnya namanya Kas, kemudian ini nanti Anda akan diberikan atau Anda akan diperkenalkan dengan yang namanya nomor akun. Kemudian ini adalah kumpulan transaksi. Kumpulan transaksi mulai dari tanggal 1 sampai 30. Jadi selama bulan Juni 2014. Kemudian kumpulan transaksi ini ada yang di debit, ada yang di kredit gitu ya. Ada yang di debit kembali dan seterusnya. Nah, kalau dia di debit maka saldonya di sini bertambah karena saldo normalnya kas adalah debit. Jadi di sini 25.000. Kemudian di tanggal 2 ada transaksi pengurangan karena ditaruh di kredit. Artinya saldonya saat ini adalah 17.000. Di mana? Tetap di debit. Sampai terakhir nanti 9.450 ini saldonya juga di debit. Oke, jadi di sini sudah tidak lagi kita tulis debit, kredit. Kenapa? Karena pemahamannya adalah Anda sudah paham bahwa saldo normalnya kas itu di debit. Jadi otomatis pada angka terakhir, saldo terakhir di buku besar itu nanti dia akan diletakkan di posisi debit pada neraca saldo. Bagaimana caranya kita pindah bukukan dari jurnal ke buku besar? Contoh ini jurnal yang pertama tadi ya, yang Softbyte. Oke, jadi di sini tadi jurnalnya adalah kas pada modal saham atau modal saham berupa saham biasa. Sebentar. Oke, kalau Anda lihat jurnal seperti ini, itu berarti ada 2 akun yang terpengaruh. Akun yang pertama adalah kas. Akun yang kedua adalah modal saham. Nah, ingat kembali bahwa saldo utamanya kas adalah di debit. Dan saldo normal kas adalah di debit. Saldo normal modal saham adalah di kredit, saldo normal ekuitas ya. Nah, bagaimana caranya posting? Di sini sudah jelas, angka 1 adalah bukukan untuk mendebit akun berupa jadi masukkan dulu tanggal, nomor halaman jurnal jika ada, dan jumlahnya. Kemudian masukkan nomor akun debit ke kolom referensi jurnal. Ini kuncinya, tetapi langkah pertama adalah isi tanggalnya, ya masing-masing, baik di buku akun buku besarnya kas dan maupun akun buku besarnya modal saham. Kemudian langkah kedua adalah isi angka atau nomor referensinya masing-masing. Ini referensi. Ya, ini dilihat dari mana? Ini dilihat dari nomor akun yang biasanya sudah ditetapkan pada soal. Ya, jadi dilihat di nomor akun. Kemudian yang di sini itu apa, Bu? J1 itu apa? J1 itu adalah halamannya jurnal. Jadi jurnal itu kalau perusahaan bisa berpuluh-puluh halaman. Jadi bisa J12 ya, tergantung dia ada di tanggal mana misalnya. Kayak di sini J1, bisa J2 dan seterusnya. Tergantung halamannya di halaman berapa. Lalu langkah ketiga adalah masukkan nilainya masing-masing. Contoh, untuk kas 15.000 di debit, untuk modal saham 15.000 di kredit. Dan yang terakhir adalah sama ya, ini diisi nomor referensinya. Seperti itu. Oke. Ini contoh kode akun untuk suatu perusahaan. Biasanya seperti ini. Bisa beda nggak, Bu? Bisa, ya. Tapi standarnya untuk aset biasanya selalu diawali dengan angka 1. Untuk liability atau utang biasanya selalu diawali dengan angka 2. Untuk ekuitas 3,
pendapatan 4, beban ada yang pakai 5, ada yang pakai 6, ya tergantung dari perusahaan. Itu ya. Lalu nanti di sini 10, 11, nah itu tiap-tiap perusahaan bisa beda. Ya, nanti kalian akan pelajari seiring berjalannya waktu. Saya tidak mau terlalu banyak dulu yang ini, karena ini tuh dipelajari secara otomatis ketika Anda banyak mengerjakan soal. Oke, ayo kita coba ini contoh. Tanggal 1 Oktober, CR Yazici menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 pada agensi periklanan yang disebut Pioneer Advertising Agency Incorporation. Nah, kalau kita mau buat persamaan akuntansinya, maka kita harus menganalisa dulu ini akan masuk di sisi kiri aset atau aset apa, dan di sisi kanan liabilitas atau ekuitas apa, gitu ya. Jadi karena ini penanaman modal pertama atau investasi, maka kas akan bertambah, aset berupa kas akan bertambah dan ekuitas juga akan bertambah, sehingga kiri dan kanan sama. Nah, ini kan dasarnya dari sini. Makanya di minggu awal kalian diminta untuk memahami ini, persamaan dasar. Kemudian setelah kita buat persamaan dasar, kita analisa yang mana masuk debit, yang mana masuk kredit, gitu ya. Aset yang bertambah, aset karena dia bertambah, maka otomatis dia akan diletakkan di debit. Dalam hal ini, asetnya berupa kas. Sedangkan ekuitas karena dia bertambah juga, maka otomatis akan diletakkan di kredit. Oke, setelah itu ini dipindah bukukan atau diposting ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Oh, tanggal 1 di kas itu ada penambahan 10.000. Bu, apa bedanya sama yang bentuk tadi? Sama, ya. Ini kan bentuknya lebih panjang toh, kalau ini lebih kepada bentuk namanya bentuk T. Seperti bentuk akun yang tadi di awal. Jadi di kiri ini debit, di kanan ini kredit. Oke ya, jadi nanti saldonya pun saling diselisihkan saja berapa total di debit, berapa total di kredit. Seperti itu. Contoh lainnya, dia membeli peralatan kantor, ya, membeli peralatan kantor. Oh, kalau dia membeli artinya dia mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Aset. Asetnya apa? Peralatan, ya. Nah, dia beli dengan menandatangani wesel bayar. Kalau kalimatnya seperti ini, maka otomatis dia menciptakan yang namanya liabilitas atau utang atau kewajiban sebutan lainnya. Oke, sehingga ini analisis persamaan akuntansinya, kemudian analisis debit dan kreditnya adalah aset berupa peralatan bertambah di debit dan wesel bayar dan liabilitas berupa wesel bayar juga bertambah. Tapi karena saldo normalnya di kredit, maka dia diletakkan di kredit. Kemudian masukkan lagi, dipindah bukukan atau diposting ke buku besar masing-masing akun. Oke, ini contoh ketiga terakhir untuk yang saya jelaskan, walaupun ada 10 contoh ya, saya tidak akan menjelaskan semua, nanti bisa Anda baca sendiri. Contohnya ini, Pionir menerima uang muka kas sebesar 1.200 untuk jasa periklanan. Nah, untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Silakan Anda baca dulu analisa dasarnya. Aset kas bertambah 1.200, betul ya, karena dapat uang. Namun ada yang namanya liabilitas atau kewajiban pendapatan berupa pendapatan jasa diterima di muka. Jadi namanya pendapatan jasa diterima di muka itu adalah kelompok kewajiban atau liabilitas. Nah, kenapa dianggap kewajiban, Bu? Karena dalam hal ini jasa belum diberikan, tapi sudah dibayar. Oke, contoh kamu ngekos. Kamu ngekos, jarang itu ada kos-kosan mau dibayar 1 bulan 1 kali. Biasanya kos-kosan mahasiswa itu kayak saya dulu, itu pun kos-kosan orang kerja dan anak-anak S2, dia minimal dibayar 3 bulan sekali. 3 bulan. Nah, teman-temanku bahkan ada 6 bulan. Nah, bahkan saya pernah tanya mahasiswa UKIP, rata-rata Bu, 1 tahun sekali, jadi saya sudah harus bayar untuk 1 tahun. Gitu kan? Nah, rata-rata kan begitu. Nah, disitulah muncul yang namanya pendapatan jasa diterima di muka. Untuk siapa? Untuk si anak kos atau untuk si ibu kos? Untuk si ibu kos. Jadi kamu sebagai anak kos, ini Bu, saya bayar 6 juta untuk 1 tahun.
kamu bayar ke ibu kos, ya. Kemudian ibu kos akan mencatat itu sebagai kasnya bertambah dan pendapatan jasa diterimanya juga bertambah. Kenapa? Karena kewajibannya ibu kos semakin bertambah dari selama 1 tahun ini ibu kos punya kewajiban untuk terus menyediakan kamar kos buat Anda. Makanya disebut akunnya pendapatan jasa diterima di muka. Atau unearned apa ya kemarin itu ya. Nanti kamu lihat di contoh saya sudah masukkan unearned revenue. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan artinya bila pionir menerima pembayaran di muka, maka harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka untuk mengakui kewajiban yang muncul. Kenapa? Karena pionir mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa periklanannya nanti selesai di tanggal 31 Desember. Ya, sehingga di sini aset akan bertambah di debit dan liabilitas juga bertambah di kredit. Asetnya berupa kas. Nah, tadi ingat di tanggal 1 sudah ada kas di debit juga. Nah, di tanggal 2 ini ada lagi kas. Sama-sama di debit. Kebetulan sama-sama di debit. Oke. Nah, ini terus-terus ini diisi selama periode berjalan gitu ya. Oke, ini beban, ini contohnya beban. Kemudian, nah ini lagi saya mau jelaskan sedikit berkaitan dengan pembayaran perusahaan. Jadi kalau tadi perusahaan yang dibayar, toh, maka perusahaan punya kewajiban. Kalau yang pendapatan jasa diterima di muka tadi adalah perusahaan dibayar memang, walaupun perusahaan belum kasih apa-apa ke pelanggan. Nah, kalau yang ini, contoh yang sekarang ini, perusahaan bayar duluan kepada orang, entah suppliernya dia, entah agen apa begitu ya, agen asuransi misalnya untuk kasus ini, perusahaan bayar duluan di depan, tapi perusahaan tidak langsung menikmati manfaatnya. Oke, jadi bisa begitu ya. Jadi ini kalau dari kos-kosan tadi ini dari sisi si anak kos, kamu bayar memang di depan, tetapi apakah manfaatnya langsung selesai dan habis pada bulan pertama? Tentu saja tidak, karena kamu membayar untuk satu tahun. Seperti itu. Nah, ini contoh pionir membayar 600 untuk 1 tahun polis asuransi. Jadi dia bayar tanggal 4 Oktober, anggaplah tahun 2019. Yang akan berakhir nanti di 30 September atau 1 Oktober lah 2020. Karena jangka waktunya adalah 1 tahun. Ketika pionir mengeluarkan uang untuk membayar ini, apakah pionir langsung merasakan manfaat dari asuransinya? Dan apakah manfaat itu langsung habis di tanggal 4 Oktober ataupun di bulan Oktober saja? Otomatis tidak ya, karena pionir membayar ini untuk jangka waktu 1 tahun, sehingga pionir punya hak. Dalam hal ini hak itu disebut atau dikelompokkan ke dalam kelompok aset, gitu. Oke, jadi di sini aset berupa asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance ya, ada di soalmu yang kemarin, yang kalian PR-nya kalian. Prepaid insurance-nya bertambah 600 karena pembayaran ini berlaku untuk waktu yang melebihi bulan berjalan. Emangnya bulan berjalannya kapan, Bu? Oktober 2019. Aset kas berkurang 600. Pembayaran beban yang manfaatnya melebihi periode akuntansi berjalan, maka dicatat sebagai beban yang dibayar di muka. Oke, di mana ketika perusahaan membayar, maka yang didebit adalah akun aset untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang belum diterima sekarang, melainkan akan diterima di masa yang akan datang. Oke, sehingga ini dua-duanya adalah kelompok aset yang berpengaruh, yaitu kas dan asuransi dibayar di muka. Oke, jadi di sini kas, ada pengeluaran kas 600, tanggal 4, ini 900 yang tadi kita lewati, dan ada penambahan aset lainnya berupa asuransi dibayar di muka sebanyak 600. Oke ya, seperti itu. Nah, berikutnya, ini saya lewati saja, sudah terulang. Nah, ini juga menjadi catatan, karena kadang ada kejadian atau peristiwa yang tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap posisi keuangan perusahaan. Sehingga hal ini akan menyebabkan tidak perlu ada pencatatan. Contoh berikut ini, tanggal 9 Oktober,
Pionir merekrut karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji sebesar 500 per minggu untuk bekerja selama 5 hari. Gaji akan dibayarkan tiap 2 minggu. Pembayaran pertama tanggal 26 Oktober. Nah, untuk peristiwa atau kejadian seperti ini belum ada transaksi yang terjadi, belum ada pengaruh perubahan posisi keuangan perusahaan. Kenapa bisa? Karena di tanggal 9 Oktober ini dia baru merekrut, belum membayarkan apa-apa, belum mengakui sebagai utang gaji, karena kan karyawannya yang baru direkrut juga belum bekerja. Nanti mulai kerja tanggal 15 Oktober. Seperti itu ya, jadi transaksi ini tidak dicatat, tidak ada jurnalnya. Oke, ini dividen yang tadi ya. Dewan Direksi mengumumkan dan membayar dividen tunai senilai 500 untuk para pemegang sahamnya. Dividen ini akan mengurangi ekuitas dan juga akan mengurangi aset. Ya, jadi dividen itu masuk ke ekuitas, akan mengurangi posisi ekuitas. Tadi dividen saldo normalnya di debit. Oke. Ini mudah semua ya. Oke, ini ada yang bisa. Nah, perhatikan ini, coba dibaca dulu sendiri. Coba dibaca sendiri. Jadi ada 3 transaksi ya. Coba sambil Anda baca. Oke, jadi di sini ada 3 transaksi ya. Yang pertama, ada 3 jurnal. Jurnal pertama kas di debit, pendapatan jasa di kredit, dan seterusnya beban gaji dan upah di debit, kas di kredit. Nah, diminta Anda catat ayat-ayat jurnal ini ke akun kas pada buku besar untuk menentukan saldo akhir kas. Nah, saldo awal kas pada 1 Maret adalah 600. Artinya, sebelum ada penambahan kas di tanggal 4, sudah ada memang nih saldonya kas sebesar 600. Jadi itu yang harus kalian selalu perhatikan. Oke, jadi di tanggal 1 sudah ada kas di debit 600. Tanggal 4 ada penambahan 2.280. Tanggal 15 ada pengeluaran. Lihat dari mana, Bu? Ini tadi di kredit 400. Dan tanggal 19 juga ada pengeluaran sebesar 92. Sehingga saldo akhir kas, karena lebih besar yang di debit dan memang saldo normalnya kas adalah debit, maka di sini adalah 2.880 kurang 492, yaitu 2.388. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang kalian kerjakan seterusnya. Terakhir ini dari materi saya ya, mungkin kalian sudah ngantuk juga, tapi ya seperti inilah kita belajar akuntansi. Ya, ini tadi adalah kumpulan buku besar dari semua transaksi yang tadi, yang saat tanggal, saya kembali ya, ini kan slide 9 dari 10. Jadi ada tadi dari transaksi 1 sampai transaksi 10. Nah, ini kumpulan buku besarnya per akun. Jadi ada akun kas, ada akun perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya sampai di beban sewa. Oke, nah di sini Anda bisa melihat saldo akhirnya itu yang mana. Untuk kas saldo akhirnya 15.200, di mana di debit. Untuk perlengkapan saldo akhirnya 2.500. Untuk asuransi dibayar di muka saldo akhirnya 600. Oke, seperti itu ya. Jadi, maaf. Ini semua saldo akhirnya. Jadi semua yang kalau misalnya ada yang saldo paling bawah, kalau cuma 1 Bu ya, artinya itu nih saldonya, tinggal dilihat dia di mana, dia di debit atau dia di kredit. Nah, semua saldo-saldo setiap akun ini selanjutnya Anda masukkan ke yang namanya neraca saldo. Oke, neraca saldo. Jadi di sini tadi, kas saldonya terakhir adalah 15.200. Di mana Bu? Di debit. Ini loh, di debit.
Perlengkapan tadi saldo akhirnya 2.500 di debit juga Bu, nih di debit ya. Kemudian apa yang ada di debit dan apa yang ada di kredit masing-masing dijumlahkan. Masing-masing dijumlahkan dan posisinya atau angkanya harus selalu seimbang. Susah deh. Susah ditulisnya. Seimbang. Ya. Harus. Kalau udah seimbang, Bu, artinya ada yang salah. Salahnya di mana biasanya, Bu? Salahnya mungkin di sini harusnya kau sudah taruh di sini di kredit sudah betul, tapi di sini kamu jumlah 11.200 ditambah 900, padahal kan ini 11.200 kan saldo debit. Harusnya dikurang jadi 10.300 misalnya. Itu yang paling sering sih terjadi. Kesalahan lainnya biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau tidak hafalnya kalian di mana saldo akun tersebut, di debit atau di kredit. Oke, nah ini kelemahannya. Makanya biasanya sudah betul, sudah seimbang, tapi kasnya misalnya salah angkanya. Terus yang di kredit juga salah, kebetulan selisihnya sama gitu ya. Jadi di debit kredit ya seimbang, tapi ada yang salah. Nah, kesalahan itu biasanya terjadi karena ini. Silahkan Anda baca-baca nanti sendiri. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini ya. Ini masih membahas IFRS dan GAAP. Nanti kalian boleh baca-baca ini ya untuk perspektif lain. Kemudian ada pertanyaan sampai sini untuk diskusi? Silahkan. Ada pertanyaan untuk diskusinya? Tidak ada? Ini tidak ada karena semua sudah paham atau sama sekali tidak paham? Tidak ada karena semua sudah paham atau sama sekali tidak paham? Oke, tidak ada jawaban. Ya udah terserah kalian, yang penting saya sudah menjelaskan sebisa mungkin. Ya, jadi akuntansi kalau tidak dijelaskan dan juga tidak membaca tidak ada gunanya. Kalau hanya membaca tidak dijelaskan juga susah. Hanya dijelaskan tapi apa? Pokoknya gitu lah, hanya dijelaskan tidak banyak membaca, tidak banyak latihan juga susah. Gitu ya, jadi kerjasama dari kalian lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop